Kembali di Kompas Petang bersama saya Friska Clarissa. Apa alasan perubahan visi dan misi pasangan Prabowo Sandiaga? Benarkah ini akan mengubah cara kampanye mereka? Lalu apa langkah BPN Prabowo Sandiaga setelah revisi visi dan misi ini ditolak oleh KPU? Kita akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di studio Kompas TV. Di sebelah saya ada Koordinator Penugasan Khusus TKN Jokowi Maruf, Inas Nasrullah Zubir. Selamat sore, Pak Inas. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelahnya ada Bung Jansen Sitindaun, Ketua DPP Partai Demokrat. Selamat sore. Selamat sore Friska, selamat sore penonton di Indonesia. Kalau saya akan mulai dulu dari revisi visi misi yang ditolak KPU. Langkah berikutnya dari BPN seperti apa? Jadi begini Fris, kalau kemudian harus menceritakannya ya secara urut ya. Jadi sebenarnya ide awal kenapa kemudian visi dan misi itu kita rubah, itu bukan muncul dari kami, tapi muncul dari Ketua KPU sendiri. Jadi ini adalah bukti autentik kalau Ketua KPU mengatakan, KPU himbau Capres dan Cawapres rampungkan visi misi sebelum masa debat. Ini satu bukti ya, karena satu bukti kan bukan bukti, saya kasih bukti yang kedua. KPU persilahkan Capres Cawapres ubah visi dan misi sebelum debat. Itu. Jadi di dalam berita ini dikatakan, hari paling terakhir untuk merubah visi dan misi itu 1 hari sebelum debat. Artinya kalau debat tanggal 17, besok ya 17 Januari, maka tanggal 16 itu sesungguhnya masih boleh merubah visi dan misi. Jadi ini sumbernya langsung dari Ketua KPU sendiri. Hal ini dikonfirmasi ulang ke Ketua KPU. Sehingga kemudian ketika hari ini beberapa anggota KPU mengatakan visi misi tidak boleh lagi dirubah, pertanyaannya kami sebagai peserta pemilu ini megang omongan siapa? Ketua klien mengatakan visi misi itu boleh dirubah sebelum debat. Kami sudah mengajukan perubahannya. Kemudian hari ini klien tolak. Ketika nanti kami mengkritik KPU dikatakan kami ini adalah kelompok yang ingin mendelegitimasi KPU. Padahal sumber kenapa kemudian persoalan ini muncul itu karena KPU sendiri. Oke. Itu. Nah ini sudah dikonfirmasikah setelah kemarin penolakan ini pasti kan ada konfirmasi dari KPU untuk menolak revisi visi misi ini tidak disampaikankah? Kami hari ini pada posisi kalau memang visi dan misi perubahan kami ini ditolak, kami terima. Tetapi saya ingin menceritakan riwayat di sini. Kenapa kemudian visi dan misi ini kami rubah? Karena memang Ketua KPU sendiri mengatakan visi dan misi boleh dirubah sebelum debat pertama riwayat dilakukan. Ini disampaikan langsung atau tidak ke Ketua KPU atau Komisioner KPU lainnya pada saat kemarin? Ini semua publik tahu kok, apalagi kami peserta pemilu. Oke, tapi sudah disampaikan langsung. Yang menjadi pegangan kita hari ini adalah mulutnya siapa? Mulutnya Ketua KPU kah? Atau mulut anggota-anggotanya ini? Bagi kami, Ketua KPU itu adalah orang yang mewakili KPU bertindak keluar maupun ke dalam. Jadi yang kami pegang itu adalah apa yang disampaikan oleh Ketua KPU sendiri Arief Budiman. Inilah buktinya. Tolong pemirsa baca kalau ini. Visi misi ini semestinya diperjuangkan, kenapa tidak disampaikan langsung ke Ketua KPU atau Komisioner KPU lainnya setelah ditolaknya revisi visi misi itu, Bung Jansen? Sudah kita sampaikan surat resmi kan? Itu. Tinggal kita tunggu nanti jawaban resmi dari mereka terkait persoalan ya perubahan visi dan misi ini. Jikapun misalnya kemudian visi dan misi itu ya tidak diizinkan untuk dirubah, buat kami juga tidak ada masalah. Buat kami tidak ada masalah itu. Tetapi begini, kalau saya boleh kemudian diberikan sedikit waktu kembali ya kepada teman-teman KPU ya terkait persoalan perubahan visi dan misi ini, kami sebenarnya berharap ya KPU ini masuk ke sisi yang lebih substantif. Ini untuk 2 orang anggota KPU, Pak Hasyim Asyari serta Pak Wahyu yang mengatakan secara administratif sudah tidak lagi boleh kami terima katanya begitu. Jadi mari coba kita lihat ya persoalan pemilihan umum ini dari sudut yang lebih substantif di luar sekedar aturan-aturan administratif yang kaku. Kami ingin melihat begini ya. Kenapa kemudian kami melakukan perubahan visi dan misi? 5 bulan ini Pak Prabowo, Pak Sandi, termasuk misalnya Ketua Umum Partai Demokrat Pak SBY, itu sudah tur ke seluruh Indonesia. Kemudian kami sudah jumpa dengan masyarakat. Kami menyerap aspirasi mereka. Itu maka kalau istilah kami, inilah namanya demokrasi partisipatif. Ini demokrasi partisipatif. Jadi visi misi yang kami rubah ini, penyempurnaannya ini adalah sesudah kami mendengar apa keluhan masyarakat yang ada di luar sana. Penyempurnaan dengan merubah ulang tentu kan beda. Sama sekali tidak. Core-nya tetap sama. Jadi sebelumnya itu ada 13 halaman visi misi kami. Sekarang jadi 45 halaman. Ini dia visi misi. 2 kali lipat. Ini untuk Kompas saya tunjukkan untuk pertama kali. Inilah visi misi. Inilah visi misi kami yang kami masukkan yang kemudian ditolak oleh KPU. Ini dia. Oke. Sebelumnya ini 13 halaman, sesudah Pak Prabowo mutar, Pak Sandi mutar, menyerap aspirasi, masalah masyarakat di bawah sana, kemudian kami tuangkan dalam visi misi ini.
menjadi rencana kebijakan dan aksi. Baik. Ternyata banyak sekali persoalan di luar sana. Baik. Itu Jadi, makanya kemudian menjadi tambah. oke, ini jadi dasarnya dari BPN. Pak Inas melihatnya seperti apa? Apakah memang sebelumnya Pak Hasto bahkan menunjukkan bahwa ini bentuk keraguan-raguan dari Prabowo Sandi? Pak Inas melihatnya seperti apa? Jadi begini, sebenarnya KPU kasih aja kesempatan untuk merubah. Karena kalau saya baca visi misinya kan nggak jelas kan visi misinya Prabowo Sandi ini, gitu loh. Ada yang datanya zero, yang hoax juga ada di situ. Kan kasihan kalau visi misi mereka isinya itu. Kasih kesempatan mereka untuk perbaiki. Malu nanti sama rakyat kok isi visi misinya datanya nggak benar gitu. Satu contoh misalnya di program aksi nomor 30 dan mereka sudah rubah. Karena saya kritisi pada tanggal 21 November, program aksi mereka nomor 30 di detik.com, rupanya mereka melihat itu Apa dan mereka itu? rubah. Apa yang Ini. dikritik? Program nomor aksi 30 sebelumnya bunyinya memperluas konversi penggunaan BBM kepada gas dan energi terbarukan dalam pembangkit listrik PLN. Saya melihat bahwa mereka tidak paham dengan energi listrik yang ada sekarang. Masih menganggap BBM itu masih besar. Padahal BBM, energi listrik di BBM untuk energi listrik untuk menggunakan BBM di pembangkit listrik kita itu tinggal 6%. Apalagi yang mau dikonversi udah tinggal kecil. Itu saya kritisi gitu di detik.com pada tanggal 21 November dan rupanya mereka menerima kritikan saya, diganti, direvisi menjadi memperluas konversi BBM kepada gas dan listrik untuk kendaraan bermotor, bukan lagi pembangkit listrik gitu loh. Jadi dari pembangkit jauh banget ke kendaraan bermotor. Jadi kalau ini karena sarannya sebentar. Oh, nggak jauh dong. Ini terlalu mikro ini. Jadi saya bilang harusnya terima aja lah itu. Kenapa kalau memang itu nggak benar kritikan saya, kenapa dirubah gitu loh? Tapi kan ini dirubah. Berarti mereka menerima kritikan saya. Kalau saya mau buka masih ada beberapa gitu yang saya mau kritisi. Kalau jadi mereka TKN mau. memandangnya revisi visi misi ini karena banyak data-data yang tidak benar dalam visi misi mereka. Apa iya? Nah, salah satunya kan program aksi 30. Nanti ada lagi program aksi 29. Datanya juga nggak benar. Oke. Nah, itu yang mereka harus revisi. Oke. Nah, ini kalau dari TKN melihatnya karena datanya tidak akurat. Jadi begini, kalimatnya itu bukan perubahan visi misi, itu salah, Pris. Penyempurnaan visi dan misi. Kenapa kemudian kita sempurnakan? Revisi, berarti revisi. Bukan, penyempurnaan. Kenapa kemudian kita sempurnakan? Ini saya katakan tadi, 5 bulan ini ya, tim kita BPN, Pak Prabowo, Sandi, Ketua Umum Demokrat seperti Pak SBY itu sudah muter keliling ke seluruh Indonesia ini. Bahkan Pak Sandi itu sudah masuk ke 1000 titik di Indonesia ini. Dari 1000 titik yang dijalani itu, ya, Pak Prabowo, Pak Sandi, Pak SBY itu ketemu dengan rakyat. Ketemu dengan rakyat. Sesudah ketemu dengan rakyat, ya, tentu kita kemudian melihat apa saja persoalan rakyat yang ada di bawah sana. Ternyata banyak sekali ternyata. Itulah yang kemudian sekarang kita sempurnakan dalam visi dan misi ini. Gini, kalau tadi kan Pak Inas kan sampaikan ada perbedaan antara visi misi yang kemarin dan sekarang. Kalau bahasa Bung Jansen ini penyempurnaan, apa yang disempurnakan misalnya? Banyak sekali. Ini salah satunya. Ini poinnya banyak sekali. Itu dia. Misalnya seperti program aksi peningkatan layanan kesehatan. Ini banyak sekali. Ini banyak sekali. Ternyata di Indonesia ini selama 4 tahun pemerintahan Pak Jokowi ini banyak sekali persoalan. Itu makanya visi misi kami sempurnakan. Yang kedua begini, kenapa kemudian disempurnakan? Agar program-programnya relevan dengan kebutuhan masyarakat. Sesudah kita jumpa masyarakat ini rencana aksi dan kebijakan ini. Itu makanya sebelumnya 13 halaman, sekarang jadi 45 halaman. Tapi bukan berdasarkan data yang tidak akurat tadi. Oh, sama sekali tidak. Kalau terkait tidak, itu makanya kalau terima tidak, saja maka dulu tidak visi. dirubah. Itu gitu. makanya begini. Tapi karena dirubah, saya melihat karena dikritis tanggal 21 November, sekarang dirubah, berarti juga itu masuk dalam revisi. Coba kalau memang tidak data saya itu nggak benar, Pak Inas bacanya. Artinya itu data saya berguna kan dipakai, akhirnya dirubah kan? Enggak. Jadi ini Pak Inas terlalu pede, so pede dia. Pak Inas ini, itu dia. Kalau enggak kenapa dia rubah gitu loh? Biarin kalau pede pasang aja, gue percaya sekarang bahwa BBM itu masih yang terbesar untuk digunakan untuk energi listrik. Gue percaya bisa gitu. Tapi kan mungkin karena mereka punya anggota dewan, maka coba ngecek. Jadi kalau tadi Bung Jansen bilangnya karena ada aspirasi masyarakat sehingga harus disempurnakan. Salah satu aspirasi masyarakat mungkin membaca tulisan saya di Detik, menyampaikan dengan Pak Prabowo datanya salah tuh kata Pak Inas. Seperti itu mungkin masyarakat menegurnya gitu loh. Di sinilah bedanya antara kandidat presiden ya 01 dengan 02. Kami 02 ini memang ya selama 5 bulan kampanye ini itu turun terus ke lapangan menyerap aspirasi masyarakat. Jadi kami langsung mendengar situasi masyarakat kekinian.
Kalau 01 ini kan diam saja ini di Jakarta. Jadi dianggapnya tidak mendengar. Begini maksud saya, Aspirasi. enggak. Saya ini tidak... Kok diam Bukan. aja? Jadi 01 udah kelihatan. inilah kita yang keliling-keliling. kemudian Siapa bilang? hasil- Udah ke Banten, udah ke Sumatera, udah kemana-mana, ke Aceh. Siapa bilang diam aja di Jakarta? hasil menyerap Dong. aspirasi dari masyarakat itulah yang kemudian kami sempurnakan dalam bentuk visi dan misi. Ternyata karena memang Ketua KPU juga mengatakan visi dan misi itu boleh dirubah sebelum debat pertama. Oke. Nah itu saya setuju, boleh lah. Boleh Kasian juga, dirubah kalau jelek kan sebelum harus debat diperbaiki. pertama. Jadi- Sehingga kemudian dia menjadi relevan dengan situasi kekinian. Jadi apa gunanya misalnya kita kampanye 5 bulan ini? Kita kan sudah jumpa dengan rakyat. Itu makanya menjadi aneh ketika ada 2 anggota KPU mengatakan tidak boleh lagi visi dan misi dirubah. Oke. Karena secara administratif harusnya di awal katanya. Terus Jadi- 5 bulan kampanye ini apa Oke, guna? jadi apa gunanya kalau Itu. tadi aspirasi yang diserap masyarakat, kenapa kalau misalnya tadi ditanyakan kalau 01 kok nggak dirubah sih kalau ada aspirasi dari masyarakat? Loh, kalau 01 itu visi misinya itu dengan kajian sangat luas, gitu loh, sangat dalam. Semua dilibatkan, anggota dewan dilibatkan, dari berbagai kalangan dilibatkan, sehingga kita nggak bisa bilang perfect 100%. Perfect 100% itu milik Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kita paling tidak sudah mendekati perfect visi misinya. Untuk apa dirubah lagi? Jadi kalau ada masukan dari anggota dewan masyarakat, memberikan dimasukannya masukan, lantas ada birokrat juga memberikan masukan, semua memberikan masukan untuk visi misi. Yang saya heran, apakah ini tidak gitu loh sebelumnya? Padahal mereka kan punya anggota dewan juga, apalagi sekarang di Komisi 7. Ketua Komisi Itu 7 salah ada dari satunya tadi. Gerindra. Seharusnya mereka lebih tahu tentang kondisi. Itu salah satunya kita Nah. nggak bicara parsial. Kalau contoh lainnya apa yang dianggap yang diragukan oleh pasangan tim Ya, dari kalau Jokowi kita Maruf? lihat program Nanti ASI, saja di debat program, dibahas. program ASI nomor 29 Ini jadi itu pengamat sama. Bang Inasi ini. Sama. Ya namanya kita pengamat kalau kita bicara jadi Kalau ini Bu jadi. Jansen Jadi tadi begini. gimana? Ini ada poin-poin yang Sederhananya diragukan. begini aja. Ini diubah. saya kasih tahu di program Begini. aksi nomor 29 juga nggak jelas gitu loh maunya apa. Dikatakan saya nggak akan tak kasih tahu salahnya, saya minta penjelasan mereka. Program aksi nomor 29 nggak tahu sekarang nggak pakai nomor kan cuma pakai pentol katanya gitu. Mendirikan kilang minyak bumi, pabrik etanol serta infrastruktur terminal penerima gas dan jaringan transmisi distribusi gas baik oleh BUMN dan swasta. Coba buka dulu sekarang RUU Migas yang baru yang juga ketua komisinya adalah dari Gerindra. Masa itu nggak dibaca RUU yang baru? Ini terkait dengan RUU Migas yang baru. Jadi sebelum ada poin ini yang Bung Ines tanyakan adalah apakah tidak dibahas dulu sebelumnya? Sebelum tadi kalau tadi selain aspirasi masyarakat, tapi apakah sebelum disusunnya visi misi ini tidak dibahas dulu oleh Begini, tim itu ahli? makanya saya katakan tadi, tentu ketika calon presiden dan wakil presiden mendaftar dilengkapi dengan visi dan misi. Ya, masa kampanye kita ini hampir 8 bulan lebih. Sebelum debat pertama, kandidat ini 5 bulan berkampanye, bertemu dengan rakyat di seluruh Indonesia ini. Selama 5 bulan berjalan, ketemu dengan seluruh rakyat di Indonesia ini, disitulah yang kemudian para kandidat ini menyerap aspirasi langsung dari masyarakat yang relevan dengan situasi kekinian. Ya. Memang ketika mereka nanti memimpin itu, ya, yang harus mereka selesaikan itu persoalan yang mana? Tentu persoalan yang hari ini relevan dengan kebutuhan masyarakat. Di situ makanya Ketua KPU mengatakan visi dan misi boleh dirubah sebelum debat pertama. Saya ini kebetulan latar belakangnya sejarah hukum. Begini, Pris. Undang-undang dasar itu ya di seluruh dunia ini boleh dirubah. Kenapa? Karena undang-undang dasar di seluruh dunia ini dibuat oleh sebuah negara bangsa dalam situasi darurat. Baru 3 hari dia deklarasi kemerdekaan, proklamasi kemerdekaan, kan harus disusun undang-undang dasarnya. Tentu ketika negara baru ini berdiri, bisa saja kemudian undang-undang dasar itu tidak relevan lagi. Itu makanya kemudian diamandemen, dirubah. Oke. Begini, pemilu kita ini kick off-nya kapan untuk menyampaikan visi dan misi? Kick off-nya adalah debat pertama itu. Tidak dihitung soal masa kampanye kemarin, awal masa kampanye. Itu ketemu dengan rakyat, menyerap aspirasi mereka 5 bulan ini. Sesudah diserap, ya, kemudian ditimbanglah mana yang sekiranya relevan, bisa langsung dikerjakan dalam bentuk rencana aksi dan kebijakan. Oke. Itulah yang kemudian kami tampung. Ya. Jadilah sekarang visi misi kami ini Indonesia menang. Oke, jadi- yang kedua begini, saya ingin jelaskan begini. Oke. Kasihan udah Koalisi bikin kami tidak bagus-bagus nggak berubah. diterima KPU. Begini, nama koalisi kami tidak berubah, ya, tetap adil dan makmur. Judulnya saja, Tagline-nya judulnya ini diubah. Indonesia menang, sama seperti mereka Nawacita. Ya. Koalisinya apa? Koalisi Enggak, Nawacita? tagline kita- Bukan. Tagline kita bukan itu. Ah. Tagline kita adalah Indonesia maju. Ah, Lantas diikutin sama mereka jadi Indonesia menang. Apa yang ditanggapi? Kenapa Jadi, TKN berpikir tagline-nya bahwa ini adalah copy paste? Copy paste. Kenapa? Karena Kenapa kan bisa Indonesia begini? maju. Oke. Mereka mau pakai Indonesia maju. Oke, nanti Udah ada. kita akan bahas lagi usai jeda soal ini di Kompas Petang. Kami kembali sesaat lagi.
larutan penyegar cap badak dari Sinte. Untuk meredakan sariawan, tenggorokan kering, panas dalam, larutan penyegar hanya dari Sinte yang ada badaknya. Habis latihan, luwak white coffee dulu. Aku suka luwak white coffee ready to drink. Hey! Apapun luwaknya, selalu bikin happy di mana aja. Luwak white coffee, kopi nikmat, nyaman diminum. Sebelum manggung, aku selalu minum luwak white coffee. Aku udah minum ini bertahun-tahun loh. Biar akunya tetap semangat dan gak gampang capek. Jadi kan aku selalu kelihatan fresh. Enaknya. Luwak white coffee, the real white coffee. Referensi Pemilu Indonesia, Kompas TV, dipercaya oleh KPU secara resmi menyiarkan debat pertama Capres-Cawapres Pemilu 2019. Mengangkat tema hukum, hak asasi manusia, korupsi, terorisme, dipandu oleh ketahui lebih lengkap dalam rangkaian program seputar debat pertama Capres-Cawapres Pemilu 2019. Kamis, 17 Januari, mulai pukul 6 petang di Kompas TV, Rumah Pemilu, Rumah Indonesia. Minggu ini di Stand Up Seru. Tadi ya gue pas ditilang tuh polisinya galak banget. Motor gue diberhentiin, kuncinya langsung diambil, diganti pakai kunci gitar. Tuh anak yatim pada wah gitu. Saya kan mau ngomong mau mulai lagi ke dia. Wah itu alkohol dicampur minyak krim. Lu tahu nggak efeknya apa? Kalau lari berhentinya pakem. Saya panggil mas-mas penjaga tokonya, saya suruh bawain tas belanjaan cewek saya baru. Mas-masnya yang saya tenteng. Super Stand Up Seru, Sabtu 12 Januari. Apa kabar Bekasi? Kompas TV hadir di Car Free Day Kota Bekasi. Ayo datang dan ikuti senam pagi bersama penampilan Modern Dance. Minggu 13 Januari mulai pukul 6 pagi. Dapatkan merchandise keren serta door prize senilai jutaan rupiah. Kompas TV, independen, terpercaya. Di sebelah saya masih ada Koordinator Penugasan Khusus TKN Jokowi Ma'ruf, Inas Nasrullah Zubir, dan sebelahnya juga ada Ketua Partai Demokrat, Johnson Sittendown. Jadi kalau di sesi pertama tadi kayaknya sepakat ya udah boleh deh kalau ubah visi misinya dari TKN. Tapi dasarnya beda. Kalau Bung Johnson menilainya kalau ini ada aspirasi masyarakat, kalau Bung Inas melihatnya bahwa ini karena tidak yakin aspirasi Inas dan dianggap datanya tidak valid di awal. Bung Johnson, jadi yang dijaminkan ke publik apa? Kalau ini bukan karena ragu-ragu, tapi karena memang penyempurnaan. Kalau nggak mau dibilang revisi. Sederhana aja begini, jangan dulu bicara Pak Prabowo atau Sandi. Ketua umum kami Pak SBY itu kan per hari ini itu kan sudah masuk ke hampir 100-an lebih kabupaten kota. Sehingga kemudian hasil ya kami menangkap aspirasi dari masyarakat itu, kemudian outputnya itu menjadi 14 program prioritas Partai Demokrat. Itu. Jadi kami kemarin Partai Demokrat dalam pertemuan dengan tim koalisi BPN juga memasukkan ide. Inilah hasil kami tur de Java, tur de Sumatera begitu. Inilah hasilnya, inilah yang dialami oleh masyarakat hari ini. Kemudian kami meminta masukkanlah itu ke dalam visi dan misi kita. Karena memang pegangan kami tentu hukum dasarnya adalah pernyataan Ketua KPU ini. Sebelum debat pertama, visi dan misi boleh dirubah. Itu makanya kami katakan begini KPU, ya KPU tolonglah masuk ke persoalan yang lebih substantif ketimbang kemudian kaku di persoalan-persoalan administratif. Takutnya nanti ada yang hilang dari pemilu kita ini. Substansinya kan rakyat ingin mendengar tawaran yang paling baik. Ya, untuk kemajuan bangsa ini 5 tahun ke depan. Bicara soal tawaran, berikan kami kesempatan untuk itu. Kalau kemudian tim 01 merasa sudah paripurna, sudah sempurna visi dan misi mereka, nggak ada masalah. Itu. Tetapi begini, Fris. Walaupun ini tidak diterima oleh KPU, ya, karena memang ini kami arahkan sebenarnya ini, kami tujukan untuk rakyat di luar sana, tanggal 14 nanti, 14 Februari, Pak Prabowo itu akan town hall meeting, akan pidato, akan mempidatokan secara lengkap visi dan misi ini di Jakarta. Jadi visi misi yang akan disampaikan bukan KPU kemarin, tapi yang ini. Kalau KPU tidak menerima, udah bagus nyetaknya, masa nggak diterima? Karena kami ingin sebenarnya ini jadi dokumen negara. Karena kemarin kami dengar begini, di tanggal 25 atau 26 September kemarin, itu Ketua KPU hadir, Kepala Bappenas hadir. Waktu itu Kepala Bappenas mengatakan, visi dan misi kedua pasangan calon ini tolong dicocokkan dengan rencana pembangunan nasional. Karena undang-undangnya sudah ada, RPJMD itu. Ini udah kami cocokkan ke sana. Ini udah kompatibel dia. Jadi ini udah klik ini, klik. Ini nanti akan disampaikan. Tapi tadi yang menarik, Bung Inas sebelumnya katakan kalau itu Indonesia menang.
copy paste dari Indonesia Maju. Kenapa? Dasarnya apa? Dasarnya ya sebelumnya kan mereka punya kan sangat panjang gitu ya tagline mereka kalau nggak salah apa ya sebentar agak panjang tagline mereka itu. Saya nggak apa gitu. Tagline mereka tuh sebelumnya apa ya nih? Sebentar saya catat tagline tapi mereka. Apa dasarnya kalau ini Jeep lah? Adil makmur bersama Prabowo Sandi. Adil makmur bersama, tadinya kan ingin seperti merakyat gitu kan. Tapi begitu melihat tagline-nya Jokowi Maruf yang begitu simpel tapi punya makna yang sangat kuat dan sangat jelas, Indonesia Maju, mereka kemudian langsung waduh kita nih kalah. Begini. Nah, Adil makmur bersama Prabowo Sandi itu nama koalisi kami. Nama koalisi kami. Kemudian visi dan misi kami ini judulnya Indonesia Menang. Sama seperti mereka. Nah, dulu itu nawacita. Indonesia Menang itu baru. Sebelumnya tagline-nya bukan itu. Ini, Bang. Kalau kita saya sudah baca. Ini saya tunjukkan. Adil makmur bersama Prabowo Sandi 02. Ini namanya koalisi kami. Ditambahkan tagline. Tadi sekarang jadi Indonesia Menang. Cuman yang menjadi persoalan Indonesia menang dari siapa gitu loh? Atau mereka GR, mereka merasa. Tapi nggak ada inspirasi dari 01 gitu dikasih tagline baru Indonesia. Bagaimana kemudian kita cari inspirasi ke 01 ini penuh dengan kegelapan. 01 ini kok 4 tahun ini gak ada apa-apa kok yang terjadi kok. Kita ini kan punya tagline Indonesia inspirasi Maju kan sudah ke tempat maju, yang terang gitu begitu, ke tempat yang gemilang, ke tempat yang itu gris. mereka merasa menang duluan gitu. Padahal kan kita kan Indonesia itu kan selama ini sudah banyak pembangunannya. Ya, tapi bolehlah PD-nya dari masing-masing ini memang harus PD kan 01 atau 02. Tapi saya mau tanya dulu kemudian pertemuan kemarin Pak SBY dengan Pak Prabowo dengan Pak Sandi, apakah bahas soal ini juga plus strategi debat? Jadi pertemuan-pertemuan antara Pak SBY dan Pak Prabowo itu sekarang itu masuk dalam kategori pertemuan agenda rutin. Itu. Jadi salah satu yang dibahas tentu juga adalah visi dan misi ini. Itu makanya terkait persoalan visi dan misi ini kami mengembalikannya ke publik. Itu. Kalau kalian ingin ini menjadi dokumen negara diterima resmi oleh KPU, ya kalian WA lah, kalian SMS lah KPU. Apa yang salah memang kalau nerima ini? Malahan kalau ini diterima menjadi bagus. Menjadi terikat. Apa yang didalami saat pertemuan? Eksposnya itu menjadi ekspos, KPU yang eksposnya keluar. Soal visi misi ini apa yang didalami waktu Pak SBY ketemu dengan Pak Prabowo dengan Bung Sandi? Kan saya katakan tadi, Friska. Ini muter, jadi Pak SBY ini mutar tur Pulau Jawa ini sudah kita datangi semua, kemarin ke Sumatera, itu yang ramai itu salah satunya di Riau itu. Ya. Nanti tanggal 22 itu ke Sumatera Utara lagi kampung saya. Pak Prabowo juga mutar. Kemarin 1000 titik, sekarang ini di Jawa Tengah. Jadi bisa dikatakan ada influence dari Pak SBY juga untuk perubahan revisi termasuk dari PAN, termasuk dari PKS. Karena kan ketua-ketua umumnya mutar, kader-kader kan mutar. Tapi makanya saya katakan tadi. Tapi yang berperan mungkin Pak SBY ya. Itu makanya saya katakan tadi awalnya itu 13 halaman, sekarang jadi 45 halaman. Kenapa kemudian kok jadi banyak sekali? Sesudah kita mutar 5 bulan ini ketemu dengan rakyat, persoalan di masa pemerintahan Pak Jokowi ini memang banyak sekali. Itulah makanya banyak kami sekali pembangunan gitu loh. Kami masukkanlah persoalan-persoalan ini sekali pembangunan gitu loh. Sehingga masukkanlah persoalan-persoalan itu. Karena terlampau banyak kemudian pembangunan, nanti mereka memang harus dalam bentuk rencana aksi dan kebijakan. Ada yang baru atau tidak kalau Pak Inas lihatnya dari situ? Saya nggak lihat. Bagaimana Pak Inas semua tahu orang ini belum diterima KPU, belum masuk? Itu. Sudah ada di online. Saya baca. Saya udah baca yang tadinya pakai nomor 1, nomor 2 program. Apa yang pakai kalau Pak Inas bilang tidak ada yang baru dari masa pemerintahan Pak Jokowi sebelumnya, apa yang nggak barunya? Yang nggak baru, yang lain yang baru itu yang salah satu yang punya saya. Ya, itu dirubah, yang 30 dirubah. Lantas ada juga ada yang dirubah itu yang saya kritisi juga program 22 kalau nggak salah. Nah, itu dirubah. Apa yang dikritisi oleh TK itu yang mereka robah. Yang dikritisi oleh Pak Hasto itu yang mereka robah. Tetapi yang lainnya sama yang tidak dikritisi. Jadi kita melihat bahwa visi misi mereka yang baru ini, program aksinya terutama adalah hasil kritikan dari kawan-kawan di TKN. Harusnya mereka berterima kasih sama TKN. Visi misi mereka kalau kemudian direvisi karena hasil kritikan TKN. Nah itulah yang diminta oleh Pak Jokowi. Kita mengkritik pakai data. Begini. Apa kita kasih data yang benar, akhirnya mereka begitu yakin kalau TKN ini hasil pemilu ini bukan pemilunya Pak Jokowi atau Pak Prabowo, ini pemilu rakyat Indonesia. Jadi kalau visi dan misi kami ini misalnya lah, kita anggap dulu benar ya, mengambil salah 1, salah 2, salah 3 atau salah 10 dari masukan Pak Inas juga nggak ada masalah, karena beliau ini rakyat. Demikian juga visi dan misi Pak Jokowi itu nggak ada salah juga kalau mengambil masukan dari kami.
Karena siapapun nanti yang terpilih dari antara mereka berdua itu jadi presiden kita semua. Gitu. Itu. Kita nggak akan Kalau itu urusan kalian lah. Itu makanya saya ini hanya sekedar ingin menyampaikan ke publik Indonesia, visi dan misi ini kami sempurnakan karena memang ketua KPU di bulan September kemarin mengatakan silahkan dirubah visi dan misi itu 1 hari sebelum debat. Kami memaknai itu, berarti 5 bulan kampanye ini kami kan menyerap aspirasi dari masyarakat. Aspirasi ini nggak boleh dong kemudian tidak kami masukkan dalam visi dan misi. Orang ada kesempatan untuk merubahnya. Ketimbang hilang di luar dia. Itu makanya kemudian kami ambil, kami peres, kemudian jadilah visi dan misi ini. Kemarin rencana kami daftarkan, ternyata KPU, ya anggota-anggotanya itu minimal yang kami dengar pernyataan ke publik, datang dengan narasi dan pendekatan administratif yang sangat gini lah. Pada intinya kita ingin pemilu saat ini pemilu yang gembira dan damai ya. Jadi saya juga sebenarnya ingin bahwa KPU tolonglah diterima revisi visi misi mereka yang baru. Bahwa kita supaya fair gitu loh. Kalau memang mereka ada kekurangan di visi misi terus mereka ingin merevisi, monggo KPU diterima. Jangan KPU juga terlampau ngotot itu tidak terima gitu loh. Itu aja pesan saya buat KPU. Terus nanti jelang debat ini apa yang akan apakah memang ini akan mengacu ke visi misi yang sudah di saya akan melihat bahwa nanti lebih banyak walaupun nanti ada 2 kali 18 menit kan. 18 menit kesempatan untuk Pak Prabowo untuk Capres 02 dan Capres 01 juga 2 kali 18 menit. Saya pikir 18 menit dalam setiap debat tidak banyak yang bisa dikupas dari visi misi. Tetapi yang akan lebih banyak nanti adalah mengenai program. Nah, seperti apa program Pak Jokowi ke depan dan seperti apa program Pak Prabowo ke depan itu nanti akan diadu. Dan masyarakat akan melihat. Saya Bung Jansen juga nanti debat pertama apakah program ini akan mengacu pada visi misi yang baru ini yang dipublikasikan nanti? Jadi begini, visi dan misi ini kami katakan tadi, kami ingin ini kan dalam tanda kutip dilegalkan lah. Sehingga kemudian kami sampaikan ke KPU kan, karena memang penyelenggara pemilu kan mereka. Tapi jika pun mereka tidak menerima, buat kami tidak ada masalah. Karena memang ini kami susun untuk rakyat Indonesia. Itu makanya melalui media non-KPU, tetapi town hall meeting kami selenggarakan sendiri, Pak Prabowo akan menyampaikannya langsung ke rakyat Indonesia. Yang kedua, di terakhir, tolonglah KPU jangan lagi keluarkan alasan narasi sejenis inilah. Ketua KPU mengatakan visi dan misi ya boleh dirubah sebelum debat pertama begitu. Kita sudah kerjakan berdasarkan hasil menangkap aspirasi dari masyarakat, kita kirimkan ternyata jawaban berbeda. Jadi kalau kami kemudian mengkritik KPU karena persoalan ini, bukan karena kami tidak sayang KPU atau ingin melegitimasi pemilu, tapi memang karena mereka tidak konsisten terhadap apa yang mereka sampaikan sendiri. Ini bukti-buktinya ini. Jadi ini bukan pernyataan hoaks, jangan kemudian nanti setiap kritik kepada KPU dikatakan hoaks. Yang terakhir begini, KPU itu adalah lembaga independen yang menempatkan mereka di sana bukan pemerintah, tetapi kami partai politik. Karena kami partai politik yang menempatkan mereka di sana, dan kami hari ini menjadi peserta pemilu juga partai politik, tentu tidak ada yang salah kalau kami mengkritik mereka. Jadi harus dipahami di situ. Jangan kemudian sedikit-sedikit kritik kepada KPU, dikatakan ini pihak-pihak yang ingin mendelegitimasi pemilu. Tidak ada sama sekali. Orang kita yang melahirkan mereka. Nah, silakan kalau visi misinya sudah disusun, yakin dengan yang baru atau juga visi misi kalau Pak Jokowi tidak dirubah, silakan sampaikan ke publik. Nanti publik akan menilai visi misi versi Pak Jokowi Ma'ruf atau Pak Prabowo Sandi. Terima kasih. Terima kasih Bang. Terima kasih. Indonesia sudah hadir. Indonesia menang. Kok sahabat teknologi jadinya? Gak apa-apa. Untuk nyenengin aja. Terima kasih banyak atas waktunya Pak Inas juga Bung Jansen. Berikutnya kami akan kembali di Kompas Petang, saudara.